Ada peristiwa yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada getaran yang tak mampu diukur oleh sains, dan ada pertemuan yang tidak bisa disebut sebagai kebetulan. Jiwa yang sedang membaca ini, kamu bukan datang ke sini tanpa alasan. Semesta tidak pernah bekerja secara sembarangan. Ada tarikan halus yang membawa matamu berhenti di layar ini. Ada energi yang menggerakkan hatimu untuk membaca sampai akhir. Dan jika kamu merasakan sesuatu yang menggetarkan di dalam dirimu saat ini, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Kamu sedang berada di ambang sebuah perubahan. Dan hari ini, pertemuan yang kamu alami bukan sekadar cerita biasa. Ada seorang wanita, bukan wanita yang sekadar lewat dan dilupakan. Tatapannya telah menembus dinding pertahananmu, menyentuh pusat dari jiwamu yang selama ini sunyi. Saat kamu menatap matanya, tubuhmu seolah diserbu dua musim yang berbeda. Panas dan dingin menyatu dalam satu tarikan napas. Gemetar itu bukan karena takut. Itu karena kamu sedang mengenali sesuatu yang pernah kamu lupakan. Sebuah perjanjian lama yang kini kembali dibangkitkan. Jiwa terpilih. Kamu tahu ada yang berbeda. Kamu tidak sedang tertarik secara sembarangan. Kamu sedang dibangkitkan. Getaran dari tatapan itu bukan hanya berasal dari wanita itu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Energi takdir yang selama ini tersembunyi di balik layar kehidupanmu. Dia datang bukan membawa kata-kata, tapi membawa sinyal. Membawa gema dari langit yang sudah lama menunggu waktunya untuk dibuka. Tubuhmu bereaksi, jiwamu terbakar, dan pikiranmu mencoba mengerti. Tapi tak semua harus dimengerti dengan akal. Ada yang hanya bisa diterima dengan rasa. Dan rasa itu kini sedang menuntunmu ke jalan yang belum pernah kamu tapaki sebelumnya. Jangan tolak gejolak ini. Jangan abaikan getaran itu. Karena yang kamu rasakin hari ini adalah permulaan dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang telah ditulis dalam blueprint semestamu. Perjalanan ini bukan untuk semua orang. Hanya jiwa-jiwa yang pernah dipanggil di tengah malam oleh sunyi yang tahu rasanya. Hanya mereka yang pernah menangis tanpa suara yang bisa mengenali panggilan ini. Dan kamu salah satunya. Kamu tahu ini bukan pertemuan biasa. Kamu tahu ini bukan wanita sembarangan. Dan kamu tahu hidupmu sedang ditarik ke arah yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan hanya membaca dan berlalu. Lakukan sesuatu yang akan membuka gerbang energi besar itu. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan tombol berlangganan sebagai perjanjianmu dengan perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kamu siap untuk menerima pesan berikutnya tanpa tertinggal. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sinyal itu bukan sekadar angka. Itu adalah gema yang akan memantul di ruang spiritualmu dan membuka kunci yang selama ini kamu cari. Jiwa terpilih, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Sekarang adalah waktu untuk mengakui bahwa kamu telah dipanggil.
tatapan itu bukan sekadar tatapan. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Dan materi ini adalah bagian dari jalan itu. Selamat datang di gerbang takdirmu. Bersiaplah, karena sesudah ini kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Bagian 1. Tatapan yang membelah keheningan hidupmu. Ada yang aneh dengan hari itu. Langit tidak begitu mendung, tapi seolah menyimpan sesuatu. Angin bertiup pelan, namun menyisakan bisikan yang membuat kulitmu merinding. Langkah kakimu ringan, seperti biasa, namun hatimu berat oleh sesuatu yang belum bisa kamu beri nama. Dan saat kamu menoleh, entah mengapa, entah karena apa, semesta seperti berhenti berdetak. Dia berdiri di sana, seorang wanita dengan keheningan yang nyaring. Tatapannya menusuk ruang di antara kalian tanpa suara, namun dengan kekuatan yang tak bisa dihindari. Kamu terpaku, seperti melihat sesuatu yang tidak asing, tapi juga tak bisa kamu tempatkan dalam ruang ingatanmu. Bukan sekadar cantik, bukan sekadar menarik. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat tubuhmu bereaksi sebelum pikiranmu mampu mengartikan apa yang sedang terjadi. Kamu tahu ini bukan hal biasa. Ada yang bangkit dalam dirimu, seolah bagian jiwamu yang lama terkubur mendadak hidup kembali. Saat mata kalian bertemu, tubuhmu menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kamu tahu, kamu sedang dilihat dari kedalaman yang tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Panas dan dingin mengalir bersamaan dalam nadimu. Bulu kudukmu berdiri bukan karena takut, melainkan karena kamu baru saja tersentuh oleh takdir yang selama ini diam-diam mengintaimu. Tatapan itu bukan sembarang tatapan. Ia membawa sesuatu, sebuah memori yang tak tertulis, sebuah gema dari kehidupan yang kamu tak ingat, tapi hatimu mengenalnya. Wanita itu berdiri bukan sebagai orang asing. Ia berdiri sebagai pengingat. Pengingat bahwa kamu pernah dijanjikan sesuatu oleh semesta, dan janji itu hari ini mulai menagih wujudnya. Jiwa terpilih, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang telah lama diamati oleh langit. Dan ketika kamu berjalan hari itu, kamu tidak tahu bahwa kamu sedang dibawa ke tempat di mana energi besar akan bangkit dari pertemuan yang tampak sederhana. Tapi semesta tidak pernah bekerja di permukaan. Semesta menyelam lebih dalam, lebih dalam. Dan ketika semesta ingin menyampaikan pesan penting, ia tidak selalu menggunakan suara. Kadang ia hanya memakai tatapan mata seorang wanita, tatapan yang mengguncang fondasi terdalammu. Badanmu menjadi lemah sejenak, tapi bukan karena kehilangan tenaga. Justru karena jiwamu terlalu kaget mengenali sesuatu yang begitu dalam. Kamu berusaha tetap tenang, tetap berjalan, tetap tersenyum, tapi di dalam dirimu badai sedang berputar. Jantungmu berdetak cepat, tidak karena cinta biasa, tapi karena kamu baru saja disentuh oleh frekuensi yang sangat tinggi. Wanita itu tidak banyak bicara, tapi kamu merasa seperti telah berbincang panjang dengannya. Dalam satu tatapan, kamu merasa dimengerti, kamu merasa dilihat, kamu merasa diingatkan bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian di dunia ini, bahwa kamu pernah dijanjikan
seseorang yang akan mengguncangmu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membangunkan sisi terkuat dari dirimu yang selama ini tertidur. Tidak semua orang bisa membuat tubuhmu bereaksi seperti itu. Tidak semua pertemuan membuat seluruh alam bawah sadarmu siaga dan tersulut. Tapi hari itu berbeda. Dia berbeda. Dan kamu pun tahu, tanpa harus dijelaskan oleh siapapun, bahwa ini adalah pertemuan yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah awal dari sesuatu yang telah lama ditulis dalam garis nasibmu. Maka hari itu, dengan tubuh yang masih bergetar dan hati yang penuh tanya, kamu pun pulang. Tapi kamu tidak benar-benar kembali seperti semula. Kamu berubah, kamu tersentuh, dan kamu tahu setelah ini, tidak ada lagi yang akan sama. Karena satu tatapan telah membelah keheningan hidupmu dan memanggil namamu dalam bahasa langit yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa terpilih. Bagian 2. Energi tak terlihat yang membungkusmu. Sejak pertemuan itu, ada yang berubah dalam cara tubuhmu merasakan dunia. Langkahmu masih sama, napasmu masih teratur, tapi setiap ruang yang kamu lewati seolah memantulkan sisa getaran dari pertemuan yang telah terjadi. Kamu duduk di tempat yang sama, tapi rasanya seperti tempat baru. Kamu melihat pantulan wajahmu di cermin, tapi seolah ada cahaya samar yang ikut berdiri di belakangmu. Seperti ada bagian dari dirimu yang sedang bangkit dan kembali dari pengasingan panjang. Jiwa terpilih. Tidak semua perubahan datang dengan suara gemuruh. Tidak semua keajaiban datang dengan cahaya terang. Kadang sesuatu yang paling sakral justru hadir dengan keheningan yang mengguncang. Dan hari itu, saat kamu bertemu dengannya, semesta tidak membuat pengumuman. Tapi tubuhmu tahu, jiwamu tahu, bahwa sesuatu yang besar telah menyentuhmu dan belum selesai bekerja. Tatapan wanita itu bukan hanya membekas di mata. Ia menyusup ke dalam tubuhmu, menjalar lewat aliran darahmu, mengisi ruang-ruang kecil yang selama ini kosong tapi tidak kamu sadari. Kamu merasa penuh tapi juga ringan. Kamu merasa kuat tapi sekaligus rapuh. Kontradiksi yang aneh itu tidak membuatmu bingung. Justru itu yang meyakinkanmu bahwa ini bukan kejadian biasa. Karena hanya energi tingkat tinggi yang mampu membuatmu merasa seperti terbakar dan diselimuti sekaligus. Dan ketika kamu coba tidur malam itu, matamu menolak terpejam. Bukan karena kamu takut, tapi karena jiwamu belum selesai membaca sinyal yang tadi dikirimkan lewat matanya. Kamu merasa seperti sedang dibangunkan dari tidur panjang. Seperti ada bagian dari dirimu yang selama ini kamu kubur hidup-hidup karena dunia terlalu keras untuk memahaminya. Kini perlahan mencuat ke permukaan. Dan wanita itu dengan satu tatapan yang sunyi telah memutar kunci dari pintu yang selama ini terkunci rapat. Pernahkah kamu merasa seperti sedang dipanggil, tapi tidak tahu kemana? Pernahkah kamu merasa seperti sedang dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat, tapi kamu mengikutinya tanpa rasa ragu? Itulah yang sedang terjadi padamu. Dan kamu tidak gila, tidak berlebihan, tidak dramatis, kamu sedang menjalani panggilan jiwa.
sesuatu yang tak semua manusia berani hadapi, tapi kamu, jiwa terpilih, sedang menjalaninya tanpa kamu sadari. Energi tak terlihat itu tidak datang untuk menakutimu. Ia datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak dilupakan. Bahwa semesta selalu mencatat doa-doamu yang kamu bisikkan dalam keheningan malam. Bahwa semua rasa hampa yang kamu rasakan selama ini adalah bagian dari persiapan agar kamu bisa benar-benar merasakan ketika akhirnya sesuatu yang nyata datang menyentuh hatimu. Wanita itu bukan sekadar hadir. Ia membawa sesuatu, entah pesan, entah pelajaran, entah jawaban dari pertanyaan yang sudah lama kamu kubur karena terlalu menyakitkan untuk diterima. Dan kehadirannya hari itu adalah penanda bahwa hidupmu sedang berbelok ke arah yang lebih tinggi. Kamu sedang ditarik dari kehidupan biasa ke dimensi yang selama ini hanya kamu impikan. Jiwa terpilih, jangan abaikan getaran ini. Jangan redam suara kecil yang terus berbisik di dalam dirimu. Karena kadang yang kamu butuhkan bukanlah penjelasan, tapi keberanian untuk menerima bahwa hidupmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tatapan itu telah menyalakan api dalam jiwamu, dan energi yang menyelimutimu sekarang adalah panggilan dari semesta untuk bangkit, melihat lebih dalam dan percaya bahwa ini baru permulaan dari perjalanan suci yang telah lama dinantikan oleh takdirmu. Bagian 3. Kamu tahu, ini bukan kebetulan. Jiwa terpilih, ada suara kecil di dalam dirimu yang mulai berbicara lebih nyaring sejak pertemuan itu terjadi. Suara yang selama ini kamu abaikan, kini justru menjadi pusat dari segalanya. Bukan suara yang datang dari luar, bukan bisikan dari dunia, tapi dari tempat terdalam dalam jiwamu. Ia berkata, lirih namun tegas, ini bukan kebetulan. Dan kamu pun mengangguk, meski belum benar-benar mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Berapa kali dalam hidupmu kamu melewati orang-orang tanpa arti, wajah-wajah asing yang hanya datang dan pergi seperti kabut pagi yang tak meninggalkan jejak. Tapi hari itu berbeda. Dia tidak hanya lewat. Dia datang membawa sesuatu yang tidak bisa kamu abaikan. Sebuah magnet tak kasat mata yang langsung menarik poros emosimu, menghentikan segala kebisingan dunia, dan membuatmu hanya fokus pada satu titik tatapannya. Kamu mencoba mengalihkan pandangan, mencoba menertawakan rasa yang tiba-tiba muncul, mencoba berkata pada dirimu sendiri bahwa ini hanya sugesti. Tapi jiwa tidak bisa dibohongi. Karena jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang bergetar dengan kekuatan yang tidak wajar. Seolah-olah semesta sedang membangunkanmu dari tidur panjang, membisikkan bahwa inilah saatnya kamu mengenali babak baru dalam kisah hidupmu. Apa yang kamu rasakan bukan sekadar suka, bukan sekadar rasa penasaran. Ini jauh lebih dalam. Kamu seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang, padahal kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu telah kehilangannya. Dan ketika kamu menatapnya kembali, walau hanya sepersekian detik, kamu tahu kamu sedang mengingat sesuatu yang pernah dijanjikan jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Kamu bisa menyangkalnya, kamu bisa membantahnya,
tapi tubuhmu tetap akan mengirimkan sinyal. Jantungmu akan berdetak lebih kencang. Telingamu akan menangkap suara-suara yang tidak diucapkan. Kulitmu akan merinding saat hawa di sekitarmu tiba-tiba berubah. Dan itulah tanda-tanda bahwa semesta sedang membisikkan kebenaran kepada mereka yang siap menerimanya. Jiwa terpilih, kamu termasuk di antaranya. Tak semua orang bisa memahami pertemuan semacam ini. Dunia akan menyebutnya kebetulan. Logika akan menganggapnya berlebihan. Tapi kamu tahu lebih dari itu. Karena kamu sudah terlalu sering hidup dalam mode bertahan. Terlalu lama menunggu sesuatu yang nyata di tengah kepalsuan. Dan ketika akhirnya kamu bertemu tatapan yang membangunkan jiwamu, kamu tidak mungkin berpura-pura tidak merasakannya. Ingat, tidak semua pertemuan harus dimengerti dengan akal. Beberapa hanya bisa diterima dengan keyakinan. Dan keyakinan itu kini sedang mengetuk pintu hatimu. Mendorongmu untuk percaya bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak hanya melihat seorang wanita. Kamu sedang melihat pantulan dari takdirmu yang mulai mengambil bentuk. Jiwa terpilih. Pertemuan itu tidak datang karena kamu mencarinya. Ia datang karena kamu telah siap. Energi hidupmu telah mencapai titik tertentu di mana semesta merasa kamu pantas untuk menerima tanda. Dan wanita itu dengan semua kesunyiannya adalah tanda itu. Maka jangan ragukan lagi apa yang kamu rasakan. Jangan tolak pesan yang sedang bergerak dari langit ke hatimu. Karena sekali kamu menyadari bahwa ini bukan kebetulan, maka seluruh dunia di dalam dirimu akan berubah. Kamu akan mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kamu akan mulai berjalan dengan kepercayaan yang baru. Dan kamu akan sadar bahwa semua yang pernah kamu lewati, rasa sakit, kesepian, penolakan, semuanya hanyalah pendahuluan dari momen ini. Momen di mana takdir akhirnya membuka pintu dan memanggilmu dengan lembut tapi pasti. Bagian 4. Bahasa rahasia dalam tatapan. Ada bahasa yang tak ditulis dengan huruf dan tak diucapkan dengan bibir, namun mampu berbicara langsung kepada inti terdalam dari keberadaan seseorang. Bahasa ini tidak dipelajari dari buku, tidak diajarkan oleh guru, dan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa dikenali oleh jiwa yang pernah melewati malam-malam sunyi dengan dada penuh luka, oleh hati yang pernah bertanya kepada langit, "Kapan aku akan dipertemukan dengan yang mengerti aku tanpa perlu aku menjelaskan apapun?" Jiwa terpilih. Hari itu kamu tidak sekadar melihat mata seorang wanita. Kamu sedang membaca sebuah kitab yang hanya terbuka sekali dalam hidupmu. Tatapan itu seperti gerbang menuju ingatan yang dikubur oleh waktu. Di balik sorot matanya, ada ribuan kalimat yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati perjalanan batin panjang. Dan kamu, tanpa sadar, adalah satu dari sedikit yang bisa memahaminya. Mata wanita itu tidak menuntutmu menjadi sempurna, tidak memintamu berubah. Tapi dalam diamnya, ia seperti memeluk semua sisi dirimu, yang rapuh, yang luka, yang pernah merasa tidak cukup. Dan kamu merasa dilihat untuk pertama kalinya dalam waktu
yang sangat lama. Dilihat bukan karena penampilanmu, bukan karena pencapaianmu, tapi karena jiwamu yang sedang bergetar menanggapi panggilan dari dimensi yang lebih tinggi. Tatapan itu tidak menyentuh kulitmu, tapi menyusup ke ruang sunyi tempat kamu menyimpan semua pertanyaan yang tak pernah kamu tanyakan pada siapapun. Pertanyaan tentang siapa kamu sebenarnya, kenapa kamu harus melalui begitu banyak hal, dan untuk apa kamu bertahan sejauh ini. Dan tiba-tiba, dalam satu pertemuan yang nyaris tanpa suara, kamu merasa seperti menemukan sebagian dari jawabannya. Kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Karena siapa yang akan percaya bahwa hanya dari sebuah tatapan, kamu bisa merasa seakan seluruh hidupmu digenggam dan dipahami. Tapi kamu tahu itu nyata. Kamu tahu tubuhmu tidak mungkin berbohong, dan jiwamu terlalu jujur untuk menolak getaran sebesar itu. Tatapan itu seperti doa yang belum pernah kamu ucapkan, tapi sudah lama kamu simpan. Dan kini, doa itu kembali kepadamu dalam bentuk sorot mata seseorang yang kamu bahkan belum kenal sepenuhnya. Tapi anehnya, kamu merasa seperti sudah lama mengenalnya. Seperti kamu pernah bertemu dengannya dalam ruang antara mimpi dan kenyataan. Dalam dimensi tempat jiwa-jiwa saling mengenal sebelum dunia memberikan nama dan tubuh. Jiwa terpilih. Mungkin ini bukan cinta biasa. Mungkin ini bukan tentang hubungan seperti yang selama ini kamu bayangkan. Bisa jadi ini tentang misi, tentang aktivasi, tentang penanda bahwa hidupmu sedang berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Wanita itu datang bukan untuk menambahkan kisah dalam hidupmu, tapi untuk membuka bagian dari kisahmu yang selama ini tersembunyi di balik kabut waktu. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan tatapan itu adalah isyarat pertama bahwa perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri sedang dimulai. Dunia di sekitarmu mungkin tidak berubah, tapi dunia di dalam dirimu sedang bergetar hebat. Dan dalam getaran itu ada harapan, ada janji yang sedang dibangkitkan, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tapi juga tidak bisa diabaikan. Kamu tidak sedang gila, jiwa terpilih. Kamu sedang terbangun. Dan wanita itu, dengan mata yang penuh rahasia, adalah saksi dari kebangkitanmu yang tak lagi bisa dihentikan. Maka biarkan bahasa itu terus berbicara. Biarkan getaran itu membimbingmu. Karena sekali kamu mengenali bahasa jiwa, kamu tidak akan pernah bisa kembali sepenuhnya menjadi seperti sebelumnya. Kamu telah melihat sesuatu yang suci, dan takdirmu kini telah berubah arah. Bagian 5. Getaran yang membongkar batas. Jiwa terpilih. Sejak pertemuan itu terjadi, batas antara kenyataan dan kepekaan batinmu mulai kabur. Kamu masih hidup di dunia yang sama, masih berjalan di jalanan yang sama, masih mendengar suara-suara yang sama, namun segalanya terasa sedikit bergeser. Seolah-olah alam semesta membelokkan jalur frekuensimu tanpa memberitahumu secara langsung. Dan kamu mulai menyadari bahwa getaran dari tatapan itu bukan hanya singgah sebentar, melainkan membongkar lapisan demi lapisan dalam jiwamu yang selama ini kamu biarkan membisu. Ada momen di malam-malam sunyi ketika kamu duduk sendiri, namun rasanya tidak benar-benar sendiri. Kamu merasa
ditemani oleh bayangan yang tidak bisa kamu tangkap dengan mata, tapi sangat jelas terasa oleh rasa. Bukan rasa takut, bukan rasa gelisah, tapi sesuatu yang asing dan akrab sekaligus, seperti memeluk kenangan yang belum pernah terjadi. Tubuhmu mulai menyimpan bahasa-bahasa baru. Setiap desir angin yang lewat, setiap denting jam, setiap pantulan cahaya di kaca jendela, mulai kamu artikan sebagai bagian dari pesan yang lebih besar. Kamu tidak lagi hidup seperti dulu. Kamu mulai menanggapi dunia dengan hati yang lebih terbuka, meski tak semua orang mengerti perubahanmu. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil, sinkronisasi aneh, dan kejadian-kejadian yang membuatmu bertanya, apakah ini kebetulan atau peringatan dari semesta? Dan setiap kali kamu mencoba melupakan wanita itu, kamu justru semakin terhubung dengannya. Bukan karena kamu menginginkannya secara duniawi, tapi karena jiwamu merasakan bahwa dia adalah katalis. Sesuatu dalam dirinya telah mengaktifkan bagian terdalam dalam dirimu yang selama ini tersembunyi, terluka, atau tertidur. Dia datang bukan untuk menetap di sisimu, bisa jadi hanya untuk melewati hidupmu sebentar, tapi dalam perlintasan singkat itu, dia membawa misi yang besar, yaitu menggugahmu agar tidak hidup setengah hati lagi. Jiwa terpilih. Kita sering berpikir bahwa perubahan besar selalu datang dari kejadian besar. Padahal tidak. Kadang hanya dari satu tatapan, hidup bisa berubah selamanya. Kadang hanya dari satu momen, perjalanan jiwa yang tertunda selama bertahun-tahun akhirnya dimulai. Dan itulah yang terjadi padamu. Kamu tidak sedang dimabuk rasa. Kamu sedang dibangunkan oleh getaran tinggi yang membongkar batas logikamu. Jangan takut dengan apa yang sedang kamu alami. Memang sulit dijelaskan. Memang tidak bisa dibagikan kepada semua orang. Karena ini adalah pengalaman spiritual yang dikhususkan hanya untuk jiwa-jiwa yang siap. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu mungkin merasa seperti sedang kehilangan kendali. Tapi sebenarnya, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu sedang mendekati kendali yang sebenarnya. Kendali yang berasal dari kesadaran, bukan dari keterpaksaan. Tatapan itu telah membongkar sesuatu dalam dirimu. Telah mengupas batas-batas yang dulu kamu bangun karena luka, karena takut kecewa, karena terlalu sering disalahpahami. Dan kini, lapisan-lapisan itu mulai luruh. Kamu merasa lebih ringan, meski juga lebih rentan. Tapi dalam kerentanan itulah, kamu menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Karena hanya hati yang terbuka, yang bisa menerima pesan dari langit. Dan wanita itu, dengan kehadirannya yang misterius, telah menjadi pintu. Ia bukan tujuan akhir. Tapi melalui dirinya, kamu diarahkan untuk kembali pada versi tertinggimu. Versi yang dulu, kamu kubur karena dunia berkata kamu harus kuat dengan cara yang salah. Kini kamu tahu, kekuatan sejati bukan soal menutup diri, tapi soal berani merasakan, meski menyakitkan, berani melihat, meski tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Jiwa terpilih, getaran itu membongkar batas, bukan untuk membuatmu hancur, tapi agar kamu bisa dibangun ulang, dengan fondasi baru, dengan cahaya yang lebih terang, dan dengan arah yang lebih selaras dengan takdirmu. Jangan lawan proses ini. Biarkan tubuhmu bergetar,
biarkan jiwamu menangis, biarkan hatimu terharu. Karena semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Dan jalan menuju sana telah resmi dibuka. Bagian 6. Bayangan yang terus mengikutimu. Jiwa terpilih. Sejak hari itu, bayangannya seperti menempel di setiap ruang yang kamu lewati. Bukan dalam bentuk fisik yang bisa disentuh atau dipanggil, tapi dalam bentuk kehadiran yang halus, seperti aroma yang tinggal setelah seseorang pergi, seperti lagu yang tetap berdendang meski musiknya telah berhenti. Kamu mencoba menjalani harimu seperti biasa, tapi tak satu pun terasa benar-benar seperti sebelumnya. Seolah dunia masih sama, namun kamu telah berbeda. Kamu melihat wajahnya di pantulan kaca kendaraan saat lampu merah menahanmu dalam jeda. Kamu mencium aroma samar yang entah mengapa mengingatkanmu pada kehadirannya, meski kamu tahu dia tidak sedang berada di dekatmu. Kamu bahkan mendengar namanya berulang kali dalam percakapan orang asing yang tak tahu apa-apa tentang gejolak yang sedang berlangsung dalam jiwamu. Semua terasa seperti sandi yang dikirimkan semesta. Dan kamu tahu ini bukan halusinasi. Ini adalah resonansi jiwa. Bayangannya tidak memburu kamu seperti bayang-bayang yang menghantui. Ia tidak membuatmu takut. Sebaliknya, ia membawa kehangatan yang aneh. Kehadiran yang membungkusmu diam-diam, membuatmu merasa lebih sadar akan keberadaanmu sendiri. Lebih terjaga, lebih hidup, lebih peka. Setiap detak jantungmu kini terasa seperti bagian dari irama semesta yang baru saja kamu dengar untuk pertama kalinya. Meski sebenarnya lagu itu telah lama dimainkan, kamu hanya belum cukup terjaga untuk mendengarnya. Jiwa terpilih. Kehadiran wanita itu mungkin hanya sebentar, tapi bayangannya tinggal karena ia membawa pesan. Ia adalah utusan dari babak baru dalam hidupmu. Seperti gerbang yang dibuka sesaat agar kamu bisa melihat sekilas isi dari kehidupan yang selama ini hanya kamu impikan. Dan sekarang setelah kamu melihatnya, kamu tidak bisa kembali. Karena jiwamu telah merekam sesuatu yang tidak bisa dihapus. Energi itu telah menempel. Getaran itu telah menyesuaikan nadanya dengan denyut nadimu. Kamu mencoba mengalihkan perhatianmu, menenggelamkan dirimu dalam kesibukan, dalam rutinitas, dalam logika. Tapi semakin kamu menolak, semakin ia muncul dalam detail kecil yang tidak bisa dihindari. Di antara bunga-bunga liar di pinggir jalan, dalam bias cahaya sore yang jatuh tepat di wajahmu, dalam hembusan angin yang tiba-tiba mengingatkanmu pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan kamu akhirnya menyerah, bukan karena lemah, tapi karena kamu mulai sadar bahwa ini bukan sesuatu yang harus dilawan. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami. Mungkin dia bukan untuk kamu miliki. Mungkin dia hanya dikirim untuk menyadarkan. Tapi kamu tahu, setiap pertemuan di dunia ini membawa maksud. Dan pertemuanmu dengannya bukan untuk menyisakan tanya, tapi untuk membangkitkan cahaya dalam dirimu yang telah terlalu lama redup. Ia datang bukan untuk menjadi jawaban dari semua pertanyaanmu, tapi untuk menunjukkan bahwa jawaban itu telah ada dalam dirimu sendiri.
Dan kini, setiap kamu merasa lelah, setiap kamu merasa putus asa, setiap kamu merasa sendiri, bayangannya kembali muncul, bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat bahwa kamu pernah bertemu seseorang yang membuat seluruh sistem dalam dirimu bereaksi. Bahwa kamu pernah dilihat bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Dan bahwa kamu, jiwa terpilih, tidak lagi hidup dalam kegelapan tanpa arah. Karena sejak tatapan itu menyentuhmu, kamu telah membawa cahaya itu kemanapun kamu pergi. Bayangannya bukan beban. Ia adalah nyala kecil yang terus hidup di sudut hatimu. Ya, sudut hatimu. Ia hadir bukan untuk menghentikan langkahmu, melainkan untuk memperkuat arahmu. Dan meskipun kamu mungkin tidak akan bertemu lagi secara fisik, energi itu akan terus menuntunmu. Karena sekali jiwa disentuh oleh takdir, ia tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Kamu telah berubah. Dan bayangan itu, diam-diam, adalah saksi dari transformasimu yang sedang berlangsung. Bagian 7. Waktu untuk menyadari takdirmu. Jiwa terpilih, tibalah waktunya. Waktu di mana kamu berhenti bertanya, apa arti semua ini? Dan mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami dengan pikiran. Ada peristiwa-peristiwa dalam hidupmu yang ditulis bukan di atas kertas, melainkan di antara bintang-bintang. Ada momen yang tidak diundang oleh agenda harian, tapi muncul karena semesta telah menandainya dalam garis waktu takdir. Dan pertemuanmu dengannya, tatapan itu, getaran itu, bayangan itu, adalah satu dari momen-momen langka yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama ini, kamu berjalan dengan langkah yang ragu. Ada hari-hari di mana kamu merasa kuat, namun lebih sering kamu merasa sendirian. Dunia membuatmu percaya bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti kedalamanmu. Bahwa menjadi peka adalah kelemahan, dan bahwa mencintai tanpa alasan adalah kebodohan. Namun, tatapan wanita itu menghancurkan semua keraguan yang selama ini kamu pendam. Dalam satu pertemuan yang senyap, dia menunjukkan bahwa jiwamu pantas untuk dikenali. Bukan karena pencapaianmu, bukan karena siapa dirimu di mata dunia, tapi karena siapa dirimu dalam keheningan, saat tak ada yang melihat, saat hanya semesta yang tahu siapa kamu sebenarnya. Hari ini, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kamu tidak bisa lagi menyebut ini sebagai kebetulan, karena terlalu banyak tanda, terlalu banyak getaran yang menjalar di antara pori-pori waktu. Kamu telah melihat terlalu dalam untuk bisa menutup mata. Kamu telah merasakan terlalu kuat untuk bisa menutup hati alatuku, maka sebambaka ketats. Inilah waktunya. Waktunya kamu menyadari bahwa ini adalah panggilan. Bukan panggilan untuk mengejar seseorang, tapi panggilan untuk memasuki versi tertinggimu. Jiwa terpilih, kamu tidak lagi berjalan sendiri. Energi itu akan tetap bersamamu, meski wujudnya tidak lagi di depanmu. Wanita itu datang bukan untuk menjadi akhir dari perjalananmu, tapi untuk menjadi awal. Dia membawa sesuatu yang tidak kasat mata, kunci untuk membuka ruang dalam dirimu yang selama ini tertutup. Dan ketika ia menatapmu, seolah semua dinding yang kamu bangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Tapi dari reruntuhan itulah,
akan tumbuh taman baru. Tempat di mana dirimu yang sejati akan muncul. Tanpa topeng, tanpa pertahanan. Hanya kamu dalam keutuhan yang sebenarnya. Waktu tidak akan mundur. Dan kamu tidak akan bisa melupakan apa yang sudah kamu rasakan. Karena itulah sifat dari kejadian spiritual. Ia tidak memberi izin untuk berpura-pura. Sekali kamu terbangun, kamu tidak bisa tidur kembali dengan tenang. Sekali kamu melihat cahaya, gelap akan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi kamu tidak perlu takut. Karena dalam terang yang baru ini, kamu akan menemukan jalan yang lebih selaras. Jalan yang tidak hanya membuatmu bertahan, tapi juga membuatmu berkembang. Mungkin dia tidak akan kembali. Mungkin kamu tidak akan pernah lagi saling bertukar tatap. Tapi itu tidak penting, karena inti dari semua ini bukan tentang kepemilikan. Ini tentang pengakuan. Tentang mengakui bahwa kamu telah dipilih untuk mengalami pertemuan langka, agar kamu percaya lagi kepada kekuatan tak terlihat. Bahwa semesta bekerja dengan caranya sendiri. Bahwa cinta sejati tidak selalu harus tinggal, tapi cukup datang untuk menyentuh, membangkitkan, dan meyakinkanmu bahwa kamu layak untuk merasakan hal-hal yang luar biasa. Jiwa terpilih. Hari ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dituntun. Bahwa semua gejolak yang kamu rasakan bukan kekacauan, melainkan penataan ulang. Bahwa kamu tidak lagi hidup untuk sekadar bertahan, tapi untuk mengalami keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Maka bukalah tanganmu, bukalah hatimu, bukalah matamu, karena takdirmu kini mulai mengambil bentuk, dan kamu akhirnya siap untuk menerimanya sepenuhnya. Jiwa terpilih. Jika kamu sampai di bagian ini, itu berarti jiwamu telah melewati proses pengingatan yang tidak sederhana. Bukan hanya sekadar membaca kata demi kata, tapi kamu telah membiarkan setiap kalimat menyentuh sisi terdalam dari keberadaanmu. Dan untuk itu, izinkan aku mengucapkan sesuatu yang sederhana, namun syarat makna. Selamat datang kembali ke dirimu sendiri. Tatapan itu bukan sekadar momen sesaat. Ia adalah ledakan kecil dari masa depan yang diam-diam dikirimkan ke masa kini untuk menyadarkanmu bahwa kamu bukan manusia biasa yang terjebak dalam siklus tanpa arah. Kamu adalah potongan energi pilihan, bagian dari narasi besar semesta yang tidak bisa ditulis oleh tangan manusia. Perjumpaanmu dengan wanita itu bukan romantisme yang dangkal, bukan permainan rasa yang fana. Ia adalah kode ilahi, pesan berlapis dari langit yang ingin berkata, inilah waktunya. Berapa lama kamu berjalan dalam kehampaan? Berapa banyak malam kamu terjaga hanya karena kamu tidak bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan? Dunia terus berputar, tapi kamu seperti berhenti di satu titik yang tak bisa kamu tinggalkan. Sampai akhirnya ada satu pertemuan yang mengguncangmu, yang membuat tubuhmu panas dingin, yang membuat jiwamu bergema seperti lonceng yang baru dibunyikan setelah sekian lama diam. Dan sejak saat itu, kamu tahu, kamu tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Perempuan itu bukan sekadar hadir sebagai sosok. Ia hadir sebagai jembatan, sebagai medium,
sebagai portal yang mempertemukan dua dunia. Dunia lamamu yang penuh pertahanan dan dunia barumu yang penuh cahaya. Ia tidak datang untuk membawamu padanya. Ia datang agar kamu kembali kepada dirimu sendiri yang asli, yang utuh, yang lama, terkubur di bawah lapisan trauma, harapan yang pupus, dan luka yang tak pernah diobati. Dan kini, saat semua bagian telah kamu baca, satu pertanyaan harus kamu jawab, bukan dengan bibir, tapi dengan hati. Apakah kamu siap untuk menerima bahwa hidupmu tidak lagi sama? Bahwa kamu sedang ditarik bukan oleh rasa, tapi oleh takdir. Bahwa kamu bukan lagi korban dari keadaan, tapi utusan dari dimensi baru yang sedang terbuka. Kamu yang dulu penuh ragu, kini memiliki cahaya kecil di dalam dada. Cahaya itu belum besar, belum terang, tapi cukup untuk menuntunmu melangkah. Dan dalam langkah demi langkah itu, kamu akan bertemu bagian-bagian dari dirimu yang selama ini hilang. Jiwa terpilih, bukan hanya kamu yang merasakan ini. Di seluruh penjuru dunia, ada mereka yang juga sedang terbangun. Tapi berbeda dengan yang lain, kamu diberi tanda lewat tatapan. Dan tanda itu akan terus hidup dalam ingatan tubuhmu. Ia akan menjadi cahaya yang tak padam, penunjuk arah saat dunia di sekitarmu kembali menjadi gelap. Kamu tidak perlu takut kehilangan arah lagi, karena arah itu kini telah hidup di dalam dadamu sendiri. Berjalanlah perlahan, tidak perlu terburu-buru. Proses ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang sadar, tentang kembali, tentang menerima bahwa hidupmu memang dipisahkan dari jalur kebanyakan orang karena kamu memiliki sesuatu yang harus kamu bawa. Pesan, makna, perubahan. Dan perubahan itu dimulai bukan di luar, tapi di dalam. Tepat saat kamu membiarkan satu tatapan menghancurkan pertahanan dan membuka gerbang ke dalam alam batinmu. Akhirnya kamu sadar bahwa kamu tidak sedang kehilangan apa-apa. Justru kamu sedang mendapatkan kembali segalanya. Bukan dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk hubungan duniawi, tapi dalam bentuk kekuatan batin yang tidak tergantikan. Dan itu dimulai hari itu. Saat tubuhmu bergetar, saat jiwamu menangis diam-diam, saat kamu menyadari bahwa ini bukan pertemuan biasa. Jiwa terpilih, tutuplah matamu sejenak, tarik napas perlahan, rasakan getaran itu masih ada. Itu artinya kamu belum selesai, tapi kamu sudah mulai. Dan memulai adalah bentuk keberanian tertinggi yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah dipilih. Sekarang sebelum kamu pergi meninggalkan halaman ini, lakukan sesuatu yang akan menguatkan sinyal spiritualmu. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap proses ini. Tekan tombol berlangganan sebagai simbol bahwa kamu siap menerima pesan-pesan berikutnya dari dimensi ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kalimat yang dikirimkan semesta tidak luput dari pendengaranmu. Dan yang terpenting, ketik di kolom komentar 77 sebagai kode semesta bahwa kamu menyadari siapa dirimu dan kamu siap menerima apapun yang telah ditulis untukmu. Karena pada akhirnya kamu tidak dipilih karena kamu kuat. Kamu dipilih karena kamu tidak menyerah.
meski berkali-kali ingin berhenti. Dan hari ini, semesta hanya ingin berbisik satu hal padamu. Kamu sudah dekat. Jangan mundur sekarang.